Halo, ya sampai salam kembali ya. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, hari ini kita akan belajar selama 20 sampai 25 menit ke depan menggunakan Gevi. Ini baik saya ulang dari awal ya. No, jadi Gevi itu adalah alat untuk me, eh, menganalisis jaringan. Dan ini open source dan kalian bisa download langsung di ini ya, Gevi di sini. Dan setelah kalian download di sini ya, Open Fishgram ini ada banyak juga video-video terkait dengan penggunaan Gevi. Tapi hari ini kita akan langsung saja berpraktek itu. Setelah kalian download dan juga kalian memperbaiki mengupdate Java kalian, kalian bisa langsung menggunakan Gevi. Tampilannya seperti ini dan ini bisa disesuaikan dengan ini kalian kalau mau yang dark ya dark juga. Di sini Anda bisa lihat ada appearance yang mengatur nodes. Nodes itu adalah satu titik atau posisi atau mungkin lebih ke arah eh, apa tuh eh, para para apa tuh ya para aktor mungkin ya. Dan edge adalah garis yang menghubungkan antara titik-titik aktor tersebut. Nanti bisa disetting terkait dengan partisinya, tapi itu belum bisa karena filenya belum diupload. Nah, ini juga akan muncul di sini dan di sini akan ada alat untuk melakukan analisisnya. Saya sudah buat beberapa file yang mana kalian nanti bisa download bisa di-upload ya. Pertama kita buat notes-nya dulu. Ini kalian bisa lihat finish dan kamu masukin ke existing workspace. Nah, ini tadi ya kalau kalian lihat ini notes-nya di sini ada 300 tapi age-nya belum ada ya, di sini belum ada. Nah, untuk mengontrol ini uh, ada titik di sini, silahkan ganti mungkin ke warna hitam biar tampilannya lebih baik. Saya suka warna hitam sih, tapi nggak kelihatan apa-apa ya. Oke, no problem ya. Nah, kalian bisa langsung misalkan di sini bagaimana tuh affiliation dan sebagainya. Kalau kamu apply, nah ini ada titik-titiknya di sini. Nah, kalau misalkan kamu mau lihat community-nya juga kamu bisa lihat di sini ada beberapa community di sini. Nah, untuk ini kan belum ada edge-nya. Nah, nanti kita ini kan dulu ya. Untuk label silahkan di sini. Nah, ini kan tumpang tindih. Supaya tidak terlihat seperti ini bisa juga kalian menyalakan simulasinya. Yang biasa digunakan adalah antara Force Atlas atau Frugman Rheingold. Kita gunakan aja Force Atlas dulu. Dia bentuknya agak bulat sih sebenarnya dan ternyata masih tumpang tindih. Terus kita bisa juga menggunakan prevent overlap dan ternyata masih juga tumpang tindih. Kita untuk scalingnya bisa ditambah ya. Tapi kita bisa lihat di sini sudah ada nama-nama, tapi mungkin masih kurang luas. Coba kita kalau hilangkan ya masih ada 300 dan masih ini ya masih tumpang tindih. Atau kamu bisa kecilin sih, kecilin supaya kita bisa baca lebih baik. Atau direnggangin juga bisa ya. Nah, ini adalah nama-nama dari filmnya Harry Potter. Kita bisa lihat di sini nama-nama Harry Potternya. Ini misalkan Crabble, Hermione, dan sebagainya ya. Dan ini tersebar seperti ini. Ini adalah menganalisis karakter-karakter dalam Harry Potter versi filmnya. Semakin mereka ke tengah, itu sebenarnya semakin mereka punya peran yang sangat penting. Semakin keluar, uh,
mungkin nggak punya ininya ya, nggak punya peran yang penting. Kita lihat di sini misalkan Hermione punya ini ya, Remus punya, Fred ya, ternyata ada beberapa nama-nama yang tumpang tindih, tapi tidak apa-apa, ini karena hanya simulasi saja ya. Baik, kita bisa lihat, jadi intinya semakin ke tengah dia semakin. Bagaimana dengan ininya? Bagaimana dengan garis-garis? Kita bisa import lagi, yaitu adalah untuk khusus edge-nya. Kita cari, dan ini edge-nya di sini. Nah, supaya ada korelasi ketika ini dimasukin ke space yang serupa. Jadi kurang lebih seperti ini. Lalu seperti tadi ya, ketika ini masih ada tumpang tindih, kalian bisa menjalankan simulasi yang lebih baik. Kita akan menggunakan Fulton Rain Gold, dan hasilnya ya dia ya silahkan cari korelasi yang baik gitu ya. Ini hanya simulasi saja, tidak ada misalkan ada nama yang sama dan sebagainya gitu ya. Oke, kita bisa lihat di sini korelasinya, misalkan ada siapa kepada siapa, dan ini. Nah, biasanya korelasi karakter seperti ini sih. Ada yang tidak langsung, ada yang langsung, ada yang perbedaan-perbedaannya juga berbeda, hubungan-hubungannya juga beda-beda. Kita bisa perbesar, misalkan bisa perkecil, tergantung dengan bagaimana kamu melihatnya ini ya. Dan kamu bisa lihat juga namanya bisa disesuaikan keinginan kamu. Nah, ketika sudah dijalankan, nah kita bisa menjalankan analisisnya, average degree, kemudian weight degree-nya berapa diameternya, wah oke. Dan kemudian graph density-nya, dan hits-nya berapa, HITS-nya agak lama. Oke. Nah, kenapa di bawah ada tadi ya, ada, coba kita lihat kalau hits, oke, ada kutipan. Karena itu adalah perhitungan secara statistik yang harus disitasi dalam paper kalian kalau kamu nanti buat. Ini sesimpel seperti ini ya. Kalau average degree artinya setiap orang setidaknya berhubungan dengan satu orang. Average hampir, apakah ada 2 orang? Ada sih, cuman jarang sekali gitu, karena dibagi oleh 300. Kamu bisa lihat di sini ada beberapa orang yang memiliki hubungan lebih dari 2. Untuk bisa melakukan itu, kamu silakan ke note dan rankingnya degree. Coba, ini udah apply. Ini adalah warna, ini adalah ukuran size-nya, ke rankingnya, degree-nya. Kita lihat mungkin ke 10, kita akan lihat. Kalau bulatnya, kalau bulatnya kurang kelihatan. Bagaimana kalau 100? Kelihatan nggak bulatnya agak membesar? Ya bisa lihat. Nah, ini semakin dia bulat, semakin dia koneksinya lebih banyak. Kita lihat di sini ya. Ini ada dia koneksi sama 4. Ini juga ada 4. Ya, makin dia besar, dia koneksinya semakin besar. Semakin dia kecil seperti ini, koneksinya ya semakin kecil, cuma 2. Nah, ranking terhadap degree ini artinya dia ada berapa gitu ya. Nah, misalkan kamu juga bisa lihat nih, between centrality itu juga berbeda-beda. Kalau di sini ya, ini between centrality-nya artinya dia di tengah-tengahnya punya skor berapa nih. Dan ternyata kalau di sini lihat siapa yang skornya paling besar, dan Remus. Sebenarnya Harry Potter yang punyanya ini yang paling besar ya. Kita lihat sini Ginny juga
Tapi ingat ini hanya simulasi, jadi tidak hanya nama-namanya saja yang mewakili itunya ya. Tapi apakah mereka apakah mewakili apa namanya hubungannya, tidak, karena ini saya buat secara random aja. Nah, apakah Twitter bisa seperti ini? Bisa, tapi dengan beberapa modifikasi sebenarnya. Dengan beberapa modifikasi kita bisa membuat Twitter seperti ini, tapi modifikasi ini tentu agak sulit ya, karena kalau kita lihat di sini ya, diklik di data laboratorinya, ada beberapa ini ya, ini kan label, dan kemudian ada beberapa ininya, dan kita bisa dilihat di sini ada afiliasi dan sebagainya. Nah, kalau di apa namanya, kalau di Twitter itu tidak sampai seperti ini. Mungkin dia nama, isi apa, mention, retweet dan sebagainya. Paling cuma sampai 5 kolom. Tetapi ini kalian bisa lihat sampai page rank ya, sampai kita bisa lihat di sini. Nah, apakah kita bisa melihat yang kompleks seperti ini gitu ya? Dalam Twitter ya bisa aja, tetapi mungkin dalam gambaran yang super simple, misalkan dia berhubungan kemana dan sebagainya. Makanya ininya berbeda, cara menganalisis jaringan Twitter agak berbeda. Jadi kalian bisa lihat ini adalah salah satu contoh saja. Jadi kalau misalkan kamu melihat analisisnya, tinggal di run aja nih, kita dilihat ternyata value-nya tidak ada. Oh ya, di 6 ya clustering. Nah, ini apa nih? Sekarang kita lihat di sini average degree, rata-rata mereka berhubungan 1,5 karena dibagi sama 300 orang. Average weight-nya 4, artinya kurang lebih maksimal ada 4, ada 5 ada, tapi 6 tidak ada sih ya. 4 atau lebih. Network diameter-nya apa? Ketika seseorang untuk bisa mencapai ke orang lain itu diperlukan 28 loncatan gitu ya. Dan itu artinya ada beberapa orang yang tidak terkoneksi dengan baik. Bagaimana dengan graph density-nya? Artinya densitas grafiknya 0,2, artinya sangat renggang. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana kita kalau misalkan lihat suatu proyeksi yang lebih ketat gitu ya? Bagaimana kalau misalkan ada suatu simulasi yang apa tuh, yang lebih pekat gitu ya. Kita pertama, saya sudah siapkan, nanti kamu tinggal buat gitu. Ini nodes-nya ya, Twitter label, ini juga hanya simulasi. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, kita next, finish, masukin ke existing, dan seperti kalian lihat sama seperti itu ya. Kita bisa lakukan tadi di sini, diklik dari sini supaya kelihatan global, backgroundnya diganti, terserah dengan warna apa. Saya warna hitam biar kelihatan, supaya nama-namanya muncul, labelnya dinyalakan seperti ini. Ketika bertumpang tindih, nanti kamu bisa dibuat seperti itu ya. Nah, ini kalau kita kan tadi pakai Forceman Atlas 2. Kalau Forceman Atlas 2 dia kurang lebih akan memperlihatkan apa tuh? Memperlihatkan simulasi dengan agak membulat gitu. Nah, bagaimana dengan Fuhrman-Reingold? Sama saja sebenarnya juga simulasi seperti yang ini, tetapi kalian bisa kalau misalkan sudah seperti ini, kalian bisa matikan seperti itu, artinya stop. Oke, ini seperti ini ya, stop. Oh, masih jalan terus. Oke. Ada nama-namanya di dalam, tapi ya seperti bulat. Bagaimana kalau misalkan kamu mau merenggangkan? Boleh juga. Merenggangkan bisa, satu, gravity-nya kita kurangi jadi 5 misalkan, agar lebih renggang. Kita bisa lihat ya akan lebih renggang gitu ya. Jadi kita bisa lihat untuk apa, melihat tabel yang lebih baik gitu.
kalian juga bisa menambahkan areanya untuk lebih besar. Untuk nodes kurang lebih seperti ini ya, mereka tidak ada hubungan satu sama lainnya. Dan lalu kalian bisa import langsung supaya edge ya. Oke. Cancel. Tadi lupa yang 3. Ya, yang edge tapi yang 3 dan dimasukkan, mohon maaf nih, saya lupa di existing workspace, jadinya seperti ini. Ini sudah ada kayaknya ada something wrong nih. No, kita buka new project aja deh, don't save. Kita langsung aja supaya nggak itu tadi ya, supaya kelihatan. Tadi juga bingung yang 3. Oke, pertama node-nya dulu. Node yang 3 seperti ini. Next, finish, workspace yang sama, lalu langsung edge-nya sekaligus edge-nya yang 3. Di workspace yang sama, finish in the same workspace. Ya, sudah kelihatan. Oke, ini tumpang tindih ya. Lalu saya langsung pakai aja recommend. Kita langsung tetapkan 5 dan kita tambah 0-nya 2 supaya dia lebih renggang. Seperti ini kita bisa lihat dia langsung mencari posisinya masing-masing. Iya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa ada beberapa node yang tidak berinteraksi. Memang seperti itu ya. Ada beberapa node yang tidak ada koneksinya. Kalau kita bisa lihat, nah ada beberapa node yang tidak berinteraksi sama sekali gitu. Nodes-nya ada 951, edge-nya ada 248. Artinya tidak semua orang memiliki memiliki hubungan satu sama lain. Oke. Ya memang seperti itu terjadi ya. Artinya tidak semua orang punya hubungan satu sama lain karena kita ambil dari total population. Jadi tidak semuanya. Nah, kita kalau misalkan lihat di edge-nya, di partition-nya, source label-nya kita apply, kita bisa lihat di sini. Artinya satu orang yang coba sebentar, kita node-nya ranking degree supaya kelihatan, kita kasih 200 deh. Kelihatan nggak 200? Oh ya, kelihatan ya. Oke. Ya, not. Oke, oke. Not. Ini lah ya. 200. Oke, kasih warna coba. Rankingnya ini. Yes, ya ini kelihatan ya. Jadi semakin besar kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat network diameternya dia 6, grafik density-nya 01, cukup renggang, artinya banyak orang yang tidak terhubungkan. Weight degree-nya 1, karena kenapa? Karena dibagi dengan yang banyak tidak terkoneksi ini, jadi hasilnya seperti itu. Kalau misalkan kita semuanya saling terkoneksi, beda lagi nih, karena dia rata-ratanya ya, kamu bisa lihat ternyata ada banyak yang jauh sebenarnya, tapi dia hanya segelintir aja, bahkan yang mereka itu node, ukuran node-nya kecil, hampir nggak kelihatan karena dia nggak punya centrality atau nggak punya degree sama sekali, makanya dia kecil. Nah, makanya untuk degree yang cukup besar itu ada
mereka menjadi lebih besar seperti ini, dan juga dikasih warna. Ini adalah contoh, sebenarnya contoh yang kurang baik sih, tapi kita terus kita apa tuh, kita cari lagi nih. Sekarang kita buat new project. Nah, ini menurut saya yang selanjutnya lebih menarik ya. Kita cari, saya sudah buatkan, silahkan nanti kamu tinggal note dulu. Oke, seperti ini. Lihat. Oke, kita langsung saja import spreadsheet. Nggak tahu nih, saya buat beberapa, apakah sama gitu. Wah, ini padat banget. Mari kita simulasikan pakai Proofpoint Gold. Nanti kamu bisa bereksperimen. Saya biasanya menggunakan setting seperti ini ya, areanya seperti itu, dan kemudian kita kasih supaya agak renggang dikit 5. Terus langsung saja disimulasikan. Kita bisa lihat nanti dia langsung mencari posisinya masing-masing. Oke, ini masih runyem nih. Nanti kan ada, oke, kita akan bisa lihat. Ini kalau dari sini udah mulai kelihatan ada 2 tadi ya, ada 2 komunitas, terus ada 3 komunitas secara keseluruhan. Itu atau tidak nih? Oh, ada 4 ternyata. 1, 2, 3, 4. Nah, ini makanya perlu apa tuh? Ternyata di sini agak ini ya, agak padat di sini. Oke, kita stop. Apakah misalkan kita kasih jarak lagi, kita kurangi lagi. Kamu juga bisa ngasih jarak ke mereka, tapi masalahnya semakin kamu kasih jarak itu ada batasannya sebenarnya, dan itu nanti dia bisa mentok gitu. Bentuknya mungkin agak kayak huruf gitu ya. Huruf bentuknya seperti kotak. Kita jalankan degree of distribution-nya, ternyata degree-nya kurang lebih ada 11, artinya hampir ke 12, artinya satu orang rata-rata bisa sampai 12 koneksi. Network diameternya 22, artinya dari ujung ke ujung itu dia 22 kali loncat. Nah, cukup ini ya. Kita jalankan semua aja. Connected components-nya seperti ini. Connected components-nya katanya ada 2, tapi di sini ada 4 komunitas sebenarnya di sini ya. Baik, sekarang kita lihat ke nodes-nya dulu. Ke partition-nya kita gunakan degree. Oke, kita langsung apply. Oke. Jadi ada berbeda-beda nih. Tidak hanya degree, kita kasih juga ukurannya. Artinya mereka yang degree-nya semakin besar, bulatnya semakin besar. Nah, oke, kelihatan nih. Mau dikasih lagi juga boleh. 500 misalkan. Bisa kelihatan ini ya. Oke, ini ada analisis yang ini ya. Labelnya kasih lihat. Kalau kamu ke dalam itu ada namanya. Kamu bisa seperti ada mana? Ya ada sih, tapi harus seperti ya. Namanya harus dalam banget. Itu sudah ada poll sebenarnya, ternyata tidak bisa kelihatan. Oh, saya tahu. Bagaimana nodes mereka yang ukurannya besar dikasih ukuran tadi ya, berapa? Jangan gede, 30 lain. Waduh, ternyata ya ada banyak juga ternyata. Oke, user yang besar di sebelah sini ada banyak juga, tapi ya nggak apa-apa, nanti kita lakukan analisis saja supaya nggak ini. Artinya apa ini ya? Artinya kita bisa lihat di sini.
Artinya kalau kita lihat ininya, kehilangannya aja lah boleh. Kita bisa lihat ada 4 cluster, yang mana cluster yang di sebelah sini sebenarnya itu mereka lebih terkoneksi satu dengan lain, lebih. Artinya misalkan gini, koneksi yang terjadi di sini ini karena mungkin saking tumpang tindihnya ya, kalian bisa lihat di situ. Coba kita jangan buat 500 ya, 200 saja supaya nggak tumpang tindih. Di sini misalkan kita bisa lihat, oke, kamu bisa lihat bahwa itu tuh ada ininya ya. Ini ya, kamu bisa lihat nih ada beberapa bentuk koneksi ya, ada biru, kuning, sama biru, kuning, sama merah. Kalau biru dia keluar, biru dia ke dalam, kuning artinya dia keduanya. Kalau kamu bisa lihat di sini, mereka komunitas yang sebelah sini, mereka konektivitasnya nggak tinggi-tinggi amat. Kalau kita lihat di sini ya, nodes tapi ke degree tapi ke warna, kan dia warna abu nih. Nah, dia koneksinya tinggi, tetapi mereka koneksinya tinggi hanya terjadi pada orang-orang di dalam aja. Jadi kamu bisa lihat di sini yang abu ini orang-orang yang cukup tinggi sebenarnya koneksinya, tapi mereka tidak lintas. Jadi ada yang berapa dan sebagainya, ini tidak diurutkan karena ini juga random ya. Nah, mulai terlihat mereka yang persentasenya tinggi, misalkan dia warna ungu yang koneksinya lebih dari 5 gitu. Lebih dari 15 itu ada sekitar 5%. Apakah ada di sini? Ada, misalkan. Makanya kita bisa lihat. Nah, makanya di sini juga koneksi ke dalamnya ada, tetapi dia nggak keluar. Apakah ada orang-orang ini? Ya kita tinggal cari aja nih. Ini contohnya ya, warna ungu. Dia jauh-jauh dan apa tuh? Coba kalau ini juga lumayan. Artinya ada 17 koneksi. Dan bahkan ada nggak sampai keluar? Oh, nggak ada ya, masih jauh-jauh gitu ya, masih jauh-jauh dan terjadi hampir keluar. Di sini orang ini sangat padat satu sama lain. Kamu bisa lihat dia terkoneksi lebih dari banyak titik, tapi terkoneksinya di dalam gitu. Tapi weightnya dikit. Nah, ini beda dengan ini, dia koneksi sampai keluar tapi dia lebih sering gitu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa lihat bahwa di sini heterogennya lebih padat di sini. Yang di sini ya, heterogennya lebih padat di sini. Homogennya lebih banyak padat di sini. Ini komunitas ini lebih pekat, lebih terkoneksi sama lain, tetapi dia tidak banyak koneksi sampai keluar. Kamu kalau misalkan lihat, ini adalah komunitas yang paling kecil dan dia sangat heterogen karena koneksinya juga mungkin sedikit dan dia bisa jadi keluar, bisa jadi tidak ada perbicaraan sampai keluar seperti itu. Nah, kamu bisa lihat ya, koneksinya dikit nih, ada koneksi keluar tapi dia way-nya juga kecil. Berbeda sama ini nih, dia kemana-mana tapi hanya di dalam saja. Nah, bagaimana yang di sini juga sama, cuman masalahnya dia beda klasternya aja karena dia ada di kelompok seperti itu. Jadi koneksinya dia sedikit dan tidak ada koneksinya, ada mungkin keluar. Kita bisa lihat ada garis keluar, tapi bagaimana ini bisa dibuat ya, memang kalau nggak melalui survei itu kan online offline-nya atau dari Twitter. Tapi apakah ada Twitter sebenarnya jarang, karena
ini harus dibuat lagi. Yang seperti saya katakan, kalau kita lihat data library-nya, dia mungkin sampai ID 123, labelnya udah kelihatan, intervalnya, community-nya kamu nentuin sendiri, ya mungkin retweet, komen, teks apa gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana yang dibuat oleh drone ya, yang di drone itu memang dia custom, dia cara melihatnya seperti, dan kita bisa tahu bahwa ternyata di analisis tweet aja baru-baru ini hanya bisa melihat cluster, jadi hanya melihat kelompoknya saja. Ada kelompok yang mendukung, menolak, ada yang seperti gitu ya, ada yang secara pasif, aktif dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat, dan di situ siapa saja aktor-aktor. Kalau misalkan ada aktor, misalkan dia banyak berinteraksi sama itu, ya artinya dia punya koneksi yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kita coba sekali lagi project baru untuk memperlihatkan bentuk yang kali lagi ya. Ini mungkin yang 3 udah, sekarang kita kasih yang 2 notes 100 seperti ini. Oke, ini existing workspace, dan kemudian import lagi untuk yang edge. Jadi setiap itu ada dua, itu ya, ada dua file ya, seperti ini ya, finish in the same workspace, hasilnya seperti ini. Lalu kita langsung kasih 123, kasih 5 kan. Oh, ini ya, ternyata beda ya. Oh, ini oke. Ya, ini juga renggang ternyata ya. Ya, overall yang ingin saya sampaikan memang ada berbagai cara sebenarnya ya untuk bisa, nanti kan saya akan kasihkan ini lagi ya, tapi ini menurut saya adalah banyak cara untuk menganalisis gitu ya, dan sebenarnya analisis untuk sini, untuk yang di Twitter juga sebenarnya hanya terbatas karena kita lihat apakah lebih bagus. Oh, yang tadi yang ini ya. Ya, apakah ini lebih, ya ini yang tadi kayaknya. Nah, makanya saya agak-agak lupa. Saya agak, karena banyak file banget yang harus saya perhatikan gitu. Seharusnya diurutkan saja. Tapi intinya begitu, bahwa kalian bisa melakukan simulasi-simulasi ini dengan mendownload itunya tadi ya, mendownload filenya, nanti akan saya berikan, dan kamu bisa lihat sendiri analisis-analisis apa yang bisa dilakukan terkait dengan jaringan-jaringan ini. Jaringan-jaringan yang pertama tadi kasihkan jaringan-jaringan berdasarkan karakter di itu ya, dan kamu bisa buat sendiri tuh berapanya dan sebagainya. Ini juga hanya simulasi bagaimana kamu bisa melakukan beberapa analisis terkait dengan ya tadi itu hubungan-hubungan yang kelas-kelasnya berbeda. Nah, ini kamu bisa lihat ada banyak cara untuk bisa mensimulasikan. Jadi ya ini kayaknya kurang lebih sama ya, ada 4 mungkin. Oh, ini dia lebih padat ya, lebih berbeda sama yang tadi. Ada ini ya, ada apa, ada kelas yang lebih kecil gitu, tapi overall sama ya. Maksudnya ada kalau kita bisa lihat di sini ada node yang mana di run dulu supaya fitur-fiturnya keluar. Dan ini adalah analisisnya. Lihat network diameternya ya 6. Wah, artinya dari satu titik ke titik yang lain hanya diperlukan 6. Weight-nya 32, cukup padat. Average degree-nya 16,3, artinya rata-rata memiliki koneksi satu sama lainnya sekitar 16. Dan kamu bisa lakukan, baru kamu bisa di sini degree sorry. Oke, ternyata eccentricity-nya
Kalau modularity-nya coba modularity apa? Iya ada 4 ya. Ada 4 bagian di sini. Ya kita bisa ngelihat sih nggak usah dikasih warna juga langsung ketahuan. Oke kita bisa lihat. Iya ternyata memang ada satu komunitas yang memang sama ya. Nah ini sama ini kurang lebih bentuknya sama, cuman mungkin beda jumlahnya aja gitu. Eh, Terkait dengan konektivitasnya mungkin ya. Kalau konektivitasnya ini seperti ini ya bisa kita bisa kelihatan sih sebenarnya. Nah, kalau kalau kita bisa lihat di internet, kalau yang pernah saya berikan eh, drone ya, memang nah ini yang paling penting nih. Pak gimana Pak kalau misalkan kita ngambilnya eh, sekali ya? Kalau ngambilnya sekali, artinya kalian hanya bisa melihat eh, itu ya beberapa hanya satu ya. Nah, em, kalau misalkan berkali-kali gimana? Bisa juga. Jadi kalian bisa melihat yang tadi seperti saya lakukan. Misalkan kamu bisa lihat ada beberapa workspace di sini. Misalkan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 gitu. Nanti kita bisa lihat simulasinya seperti apa gitu. Dinamikanya seperti apa. Drone Emprit waktu itu pernah mendeteksi salah satu akun yang menyebarkan hoax. Jam 5 misalkan dia ada di sini, jam 6 malam dia udah hilang, udah nggak ada gitu. Jadi kita bisa lihat hal itu dilakukan untuk mungkin tidak diketahui keberadaannya di mana gitu ya. Kalau kita bisa lihat di Drone Emprit, nah ini kita bisa lihat kurang lebih sama ya, kurang lebih sama hasilnya yang dibuat oleh saya lupa foundernya siapa, saya kira Ismail kalau nggak salah ya. Nah kalian bisa lihat ini publikasi-publikasi Drone Emprit yang menurut saya sih sangat menarik ya. Kita bisa lihat misalkan sentimen publik terhadap Purbaya, kita bisa lihat latar belakang dan sebagainya, sentimen negatif ternyata apa, sentimen positifnya apa, temuan 1, temuan 2. Ini ya dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk PPT gitu ya. Trending topiknya seperti ini. Nah, ini dia nih yang saya katakan. Dia melakukan suatu pengambilan data secara berkala. Jadi kita bisa lihat di bawah timenya seperti apa gitu ya. Dan kemudian ada volume, interaksi, tren percakapan, dan kemudian adalah mapping X di reshuffle. Nah, ternyata narasi hanya terbagi sama 4 klaster misalkan ya. Narasi pendukung, narasi aktivis, narasi media, sama narasi publikasi umum. Nanti kalau narasi pendukung apa gitu ya, dan kemudian kamu bisa lihat. Nah ini adalah hal-hal yang simple untuk kamu perlihatkan kepada publik, tetapi mungkin di hal-hal yang lain gitu ya. Ini mereka sudah punya template gitu, jadi sehingga kamu bisa lihat hampir semuanya susunan laporannya kurang lebih seperti, kok nggak semuanya kelihatan, kurang lebih sama gitu, tapi kita bisa melakukan hal yang sama dengan menggunakan Gephi tapi dalam hal simulasi. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya, dan mohon tugas tentang membuat latar belakang itu dikumpulkan saja melalui ketua kelas atau PIC kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.